Uh, ya, silakan Dr. Minci Anggun Malvika. Mohon izin dokter, Chief dan kakak kelas izin mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Fistula Interkutan Pendekatan Klinis Sederhana, di mana jurnal ini sendiri ditulis oleh Paistuma et al. Dengan tahun terbit 2020 dari Cureus penerbitnya. Pada jurnal ini membahas tentang fistula, di mana fistula itu sendiri istilahnya mengacu pada adanya saluran abnormal antara dua permukaan epitel, dan suatu keadaan fistula interkutan itu sendiri merupakan suatu keadaan kondisi bedah kompleks di mana bergantung dari manajemen dan prognosisnya itu sendiri tergantung dari etiologi apa yang mendasari dari fistula tersebut, kompleksitas fistula dan faktor komorbid pada pasien. Untuk kriteria dari klasifikasi fistula sendiri ada dua, yaitu berdasarkan anatomi dan output dari fistulanya. Untuk dari anatomi itu sendiri, untuk nama fistula biasanya dimulai dari asal fistula dan diakhiri dengan organ mana yang berdekatan, sehingga bisa diambil contoh menjadi enterocutaneous fistula, enteroenteric fistula, enterovesical, dan enterocolik fistula. Untuk klasifikasi berdasarkan outputnya sendiri, itu bergantung dari jumlah cairan yang dikeluarkan selama 24 jam, yang pertama dibagi menjadi fistula low output, di mana produk kurang dari 200 ml per hari, fistula moderate 200 sampai 500 ml per hari, dan fistula high output lebih dari 500 ml per hari. Untuk etiologi dari fistula sendiri, itu ada 7, yang paling sering berdasarkan dari komplikasi bedah, di mana 80% kasus dari fistula itu sendiri terjadi akibat post-operatif prosedur, di mana adanya cedera intraoperatif itu sendiri bisa menyebabkan kebocoran isi usus, mengisi kantung intraabdominal, menimbulkan suatu reaksi peradangan, dan menimbulkan kerusakan jaringan sekitar sehingga dapat membentuk fistul. Yang kedua itu dari divertikula usus, di mana perforasi divertikulum itu dapat menyebabkan inflamasi akut dan membentuk suatu abses. Abses tersebut dapat mengerosi dinding organ dan terjadi fistula. Yang ketiga, akibat penyakit Crohn, di mana penyakit Crohn sendiri itu menimbulkan suatu reaksi peradangan kronis yang dapat menimbulkan fistula. Yang keempat, akibat keganasan, di mana sel-sel ganas menekan jaringan-jaringan sekitar, merusak dinding organ dan terjadi fistula. Yang kelima itu radiasi menyebabkan suatu peradangan kronis jangka panjang dan menghambat proses penyembuhan jaringan sehingga dapat menimbulkan kebocoran dan menimbulkan fistula. Yang keenam, akibat cedera non-bedah atau bedah asing yang memicu suatu reaksi granulomatosa kronis. Yang ketujuh adalah suatu infeksi yang biasa disebabkan oleh infeksi tuberkulosis dan actinomycosis. Jadi kalau pada jurnal ini dipermudah dengan FRAN, itu foreign body, radiasi, inflamasi, epitelisasi, neoplasma, dan distal obstruction. Untuk epidemiologinya sendiri, fistula interkutan sendiri merupakan suatu jenis yang paling umum terjadi dari semua fistula usus, yaitu sekitar 88,2%, di mana yang penyebab paling sering fistula interkutan itu sendiri adalah akibat dari tindakan operasi abdomen sebesar 89,1%. Untuk patofisiologinya sendiri, patofisiologi dari yang mendasari terjadinya fistula interkutan yang memicu suatu kerusakan jaringan dinding usus, menyebabkan adanya gangguan permeabilitas dari dinding usus, dapat menimbulkan kebocoran isi usus, dan isi usus tersebut dapat mengisi intraabdomen dan membentuk abses serta erosi pada permukaan sekitar dan dapat memicu terjadinya fistula. Untuk histopatologinya sendiri dari fistula interkutan itu sendiri, itu biasanya ditemukan ada 3 gambaran secara histopatologi. Yang pertama, gambaran peradangan akut. Ini dapat menggambarkan adanya penyakit divertikular, keganasan, dan lain-lain. Yang kedua, gambaran peradangan kronis. Itu dapat menjadi pertanda akibat etiologi disebabkan oleh penyakit Crohn, keganasan, dan fistula kronis. Dan yang ketiga, adanya gambaran reaksi sel raksasa. Itu bisa karena akibat ada infeksi, yaitu seperti tuberkulosis dan actinomycosis.
Untuk fistula intrakutan sendiri dapat ditegakkan dari anamnesis, itu ada gejala non-spesifik dan spesifik. Untuk non-spesifik itu sendiri dapat ada tanda-tanda kelemahan, demam hingga menggigil, malese, kurang nafsu makan, malnutrisi protein dan kalori. Untuk gejala spesifik, itu dapat keluar cairan fekulen, diare, pendarahan gastrointestinal, adanya nyeri kulit hingga iritasi sampai ekskoriasi. Untuk evaluasi sendiri dari fistula intrakutan ini sendiri, yang pertama untuk memastikan bagaimana dia menegakkan diagnosis dari fistula intrakutan, terus mengidentifikasi penyakit apa yang mendasari terjadinya fistula intrakutan. Yang ketiga itu merencanakan penata laksanaan, bagaimana menata laksanaan dalam fistula intrakutan. Yang pertama untuk evaluasinya sendiri itu bisa evaluasi dari laboratorium, di mana kita menghitung darah lengkap, lalu juga menilai elektrolit, memeriksa elektrolit, URCR, status hidrasi, laktat. Yang kedua dari radiografinya sendiri bisa dari fistulogram, CT scan, dan MRI. Untuk endoskopi sendiri juga dapat dilakukan untuk memvisualisasi program mukosa organ, di mana biasa dari endoskopi itu sendiri dapat ditemukan adanya area kecil mukosa yang meradang dan merah, dan itu merupakan suatu tanda-tanda kemungkinan terjadinya adanya pembukaan saluran fistula. Untuk poin tata laksana dari fistula intrakutan, yang pertama adalah mengoptimalkan status gizi, menggambarkan anatomi saluran fistula, untuk perawatan kulit sendiri, dan bagaimana untuk mengelola penyakit-penyakit yang mendasari terjadinya fistula intrakutan. Untuk prinsip tata laksananya sendiri, pada jurnal ini, yaitu pendekatan yang paling tidak agresif dan yang paling aman. Untuk tata laksana pada fistula intrakutan, pada jurnal ini ada pendekatan non-operatif, di mana untuk non-operatif itu sendiri merupakan lini pertama pada pasien-pasien dengan fistula, dengan low product, dan pasien-pasien yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan operatif. Dengan prinsip dasar, yaitu mengontrol fistula pada keadaan akut, mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut seperti sepsis, komplikasi kulit, dan dehidrasi. Mengoptimalkan nutrisi, menggunakan penggunaan antibiotik untuk mencegah terjadinya sepsis, dan memaksimalkan perawatan medis untuk penyakit-penyakit apa yang mendasari. Yang kedua, terapi endoskopi. Terapi endoskopi ini mulai belakangan ini menjadi lebih banyak dilakukan dengan pendekatan endoluminal dengan stent tertutup, selan, klip, dan plak. Manajemen yang kedua itu pendekatan operatif. Pada jurnal ini sebaiknya ditunda selama kurang lebih 3 bulan untuk mengatasi peradangan dari fistula intrakutan terlebih dahulu. Dan pada pendekatan operatif ini sendiri, prinsip dasarnya itu sendiri adalah mengeksisi segmen usus dan fistula yang terlibat. Untuk tata laksana yang selanjutnya itu eksisi konservatif, di mana eksisi konservatif itu sendiri terbatas pada segmen usus yang terlibat, dan yang direkomendasikan pada kasus operatif ini adalah penyakit divertikular, penyakit Crohn, dan penyakit inflamasi reversibel lainnya. Yang kedua, eksiksi yang lebih radikal dan onkologis ini direkomendasikan pada fistula intrakutan dengan etiologi keganasan. Manajemen yang selanjutnya itu pada fistula intrakutan ini sendiri harus direncanakan sejak awal, yaitu multidisciplinary approach, dan diselidiki dengan tepat, di mana perencanaan yang tepat dalam tata laksana fistula intrakutan ini sendiri itu melibatkan banyak pihak, yaitu ahli bedah, ahli gizi, ahli gastroenterologi, dan lain-lain. Untuk kesimpulan pada jurnal ini sendiri, fistula usus kecil itu sendiri merupakan suatu penyakit klinis yang kompleks yang membutuhkan tata laksana secara multidisiplin, di mana intervensi bedah akibat pasca operasi itu menjadi penyebab yang paling sering terjadinya fistula intrakutan. Dan untuk tata laksananya sendiri itu harus dicoba dengan non-operatif terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan tindakan operatif. Pada tindakan operatif itu sendiri dilakukan setelah kegagalan manajemen non-operatif. Sekian
dari jurnal reading saya. Terima kasih. Mohon asupannya, dokter. Oke, terima kasih. Ini tadi judulnya, coba ke judul pertama tadi. Ya itu. Judulnya itu sangat istilahnya menyenangkan. Gitu. Karena apa? Istilah interlekutan pendekatan klinis sederhana. Namun di dalam ureanya itu kan tidak cukup sederhana. Artinya walaupun yang dibilang sederhana itu adalah suatu hal yang lega artis di dalam diagnostiknya, kemudian pilihan terapi yang harus dilakukan itu juga secara lega artis. Untuk itu ini kan sudah sering fistula intercutanus itu dipresentasikan, tapi lebih sering lebih bagus sehingga supaya kita bisa hafal bagaimana suatu pendekatan penanganan dari fistula intercutanus itu menjadi lebih baik sehingga kita bisa memberikan suatu ramalan tentang prognosis kepada pasien lebih baik lagi. Silakan ini residen perlu bertanya supaya Anda lebih paham. Karena ini ada kasus yang kemarin persis seperti yang dilakukan ini dipresentasikan dengan kemungkinan suatu obstruksi di distal dilakukan suatu operasi bersama dengan bedah dengan kandungan dan kemudian setelah pulang beberapa minggu kemudian terjadi fistula. Ini masih dilakukan suatu terapi konservatif. Untuk itu silakan residen untuk bertanya. Terima kasih. Halo, residen. Ada yang bertanya. Ini residen. Mungkin chiefnya, ayo chief. Halo, silakan chief untuk bertanya. Apakah bisa didengar saya? Halo. Iya, dokter. Bisa didengar, dokter. Ayo, coba kamu bertanya. Mungkin terkait menjelaskan lebih lanjut terkait kriteria French dan juga SNAP, dokter, terkait dengan fact pada penanganannya, faktor resiko dan juga penanganannya, dokter. Tadi sudah dijelaskan sepanjang lebar itu. Anda kalau itu membaca aja lagi, itu sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Apa yang mungkin Anda mungkin di dalam penanganan itu merasa Anda itu belum mampu atau kesulitan, sehingga Anda mungkin ragu-ragu untuk merawat sendiri misalnya nanti ada kejadian seperti itu. Ketika Anda sudah mandiri sebagai dokter bedah. Terima kasih. Izin, dokter, untuk kasus SPEK terutama di Bangsal, dokter, mungkin saya belum terlalu paham terkait kapan kita melakukan diversi pada kasus SPEK, dokter. Pertimbangan untuk kita melakukan diversi pada kasus SPEK, dokter. Oke, silakan Mbak Mici Anggun Malvika untuk dijawab.
Halo, Mbak Mici. Siap, dokter? Dijawab, silakan dijawab. Oke, siap, dokter. Untuk tindakan operasi sendiri itu dilakukan kalau ada tata laksana pasien dengan VEC itu sendiri. Kalau dari jurnal ini dibahas itu ketika setelah melewati fase akut dan perbaikan kondisi klinis, dokter. Gimana Dokter Vigilan? Apakah puas dengan jawaban itu? Izin mungkin belum ini dok, belum sesuai yang saya tanyakan dok, maaf dok. Mungkin itu apa terapi definitifnya dokter. Yang pertanyaan saya terkait dengan diversinya dokter. Pada VEC itu terutama pada kapan dokter pertimbangannya itu apa dilakukan diversi itu dokter. Bukan terkait dengan apa terapi definitif untuk repair fistula gitu dok. Ya itu kan itu berkaitan itu. Silakan dijawab, Mbak Mici. Siap, dokter. Tidak gampang memang membaca jurnal itu kalau dihadapkan dengan aplikasi di klinisnya. Padahal mungkin sudah dijelaskan dengan baik tadi itu dijelaskan, tapi untuk menjawab masih harus mengulang-ulang yang dipresentasikan. Ya begitulah jurnalnya terus betul-betul dikaitkan dengan teman-teman klinis terhadap jurnal yang Anda baca itu. Oke, mungkin saya suruh jawab trainingnya aja. Halo, trainingnya aja itu dibantu itu gimana itu. Kalau residen yang mungkin masih bingung. Kalau training gimana? Ayo, silakan menjawab Anda. Oh, izin dokter. Ya. Untuk apabila kita menemukan kasus fistula enterokutan, memang sebaiknya kita wait and see terlebih dahulu, dokter. Namun ada beberapa kondisi yang memaksa kita tidak boleh menunggu, dok. Yang pertama adalah apabila pasien tersebut ada tanda-tanda peritoneal sign atau peritonitis, kemudian ada sepsis yang tidak tertangani dengan penanganan konservatif, dokter. Nah, untuk kasus-kasus tersebut, maka perlu dilakukan tindakan diversi segera, dokter. Oke, diversi segera. Terus terhadap fistulanya gimana? Untuk fistulanya, jika bisa direseksi lebih baik, dokter. Untuk pilihannya bisa dilakukan dengan menggunakan Hartmann prosedur, dokter. Ya, jadi sebenarnya kan di jurnal ini tadi sudah diterangkan kausa daripada suatu fistula. Kemudian yang mendasari apa dari kausa itu, kan gitu. Kan sudah dikatakan ada French study. Jadi evaluasi itu, adakah salah satu
yang mendasari itu salah satu dari referensi itu. Nah, kalau itu iya, kemudian fistulanya itu high output dan dikatakan tadi ada peritoneal sign, diintervensi langsung. Halo. Halo, Dokter Agus mute itu kelihatannya. Tadi sudah disebutkan tentang friends, kemudian itu kalau ada salah satu yang Mohon izin, dokter. Izin suaranya putus-putus, dokter. ini ada telepon masuk, gimana ini caranya? Halo? Ini ada residen telepon saya ini. Halo, ini ada residen telepon saya. Gimana itu? Kalau saya mau menjawab, nanti putus ya? Halo? Oke, Halo, dokter. halo. Siap, dok. Halo? Halo, halo. Oke, Dok. Kami tunggu dulu, Dok. Ini ada yang telepon. Itu mesti mau laporan operasi itu. Oke, kami tunggu dulu, Dok. Mungkin dokter bisa Tapi jawab kalau aku pertanyaan dulu, Dok. jawab itu nanti ini putus ya? Oh, ya. Boten, Dok. Enggak. Ali, Oke. Pak. Halo. Jadi Oke, Dok. tadi sudah dijelaskan bahwa kausa daripada si fistulanya itu kemudian produknya. Kalau lebih dari atau high output ada peritoneal sign ya di operasi. Kemudian harus di eksisi si anunya itu si fistulnya itu kemudian didiversi. Jadi pada namanya suatu fistula itu seperti apa yang dijelaskan tadi bahwa harus dihilangkan proses apanya itu inflamasinya dulu, kecuali dalam hal yang high output itu. Kalau yang high output direseksi kemudian dianastomosis harus didiversi. Menurut saya seperti itu ya, karena masih proses katabolisme. Nah, kalau tidak didiversi harus dinyatakan gagal di dalam suatu terapi konservatifnya, tadi sudah dikatakan seperti itu. Kemudian dihilangkan faktor-faktor yang
menyebabkan peradangan itu tadi untuk katabolisme, kemudian diketahui kausanya, nah barulah dilakukan suatu tindakan operasi. Yang jelas bahwa French itu harus dicari dan harus ketemu. Kemudian dari French itu kita menetapkan apa yang teknik operasi yang paling baik dilakukan. Karena ternyata kalau sekedar suatu leaks tidak ada katakanlah tumor, tidak ada suatu obstruksi di bawahnya, terus kemudian juga ada foreign body dan seterusnya, dipertimbangkan bisa direseksi anastomosis. Kadang di dalam suatu operasi yang sudah mengalami suatu proses inflamasi sebelumnya, kita akan kesulitan untuk melakukan suatu deseksi ataupun mungkin rilis atau mungkin eksplorasi hingga dibebaskan ilium itu dari thread hingga ileocecal junction. Dalam keadaan yang kesulitan seperti itu, karena proses fistelnya itu lama, bisa 1 tahun seperti itu. Namun apabila sudah masuk fase anabolik, itu bisa kita lakukan intervensi. Kemudian kita cukup melihat distalnya aja. Apabila dilakukan itu tidak ada suatu obstruksi di distalnya, nah kita bisa melakukan anastomosis pada fistula itu. Jadi kadang hanya kita tutupkan saja, tahu-tahu itu sudah sembuh dengan sendiri. Jadi ada pengalaman yang seperti itu yang sulit itu adalah untuk menentukan distalnya ada obstruksi atau tidak. Karena apa, kadang yang mengalami suatu fistul itu adalah iliumnya. Kemudian ilium yang ke distal hanya kita bisa tes dengan suatu mungkin radiologi. Kemudian dari yang distal itu dimasukkan kontras. Saya sering minta yang water soluble kontras untuk sampai ke kalau bisa ya sampai ke kolon, sampai ke rektum. Tapi kalau tidak bisa ya sampai sejauh ilium distal itu bisa dilihat adanya suatu obstruksi atau tidak. Kemudian yang kolonnya di kolon envelope dari bawah. Kalau bisa juga dengan water soluble kontras, karena kalau dengan suatu kontras barium itu kadang menjendal, sehingga ketika dilakukan suatu anastomosis, walaupun dia paten, kadang mengakibatkan juga tekanan di anastomosis itu tetap tinggi sehingga menimbulkan leakage. Itu kira-kira salah satu pertimbangan untuk mengatasi fistul, tapi jangan lupa bahwa penderita dengan fistula itu selalu mengalami suatu malnutrisi, infeksi, dehidrasi, imbalan yang lain. Sehingga itu harus dikoreksi sebelum operasi, kecuali dalam keadaan emergensi. Mungkin itu yang saya jelaskan. Mungkin Dokter Yuda mau menjelaskan. Ya, terima kasih Dokter Yuda. Dokter Agus ya. Sudah dijelaskan lengkap Dokter Agus. Tapi saya mengomentari lagi bahwa kalau saya biasanya seperti yang Dokter Agus sampaikan juga, jadi ingat-ingat SNAP tadi ya. SNAP itu berarti infection atau sepsis control dulu. Pertama itu. Jadi sepsis control itu bisa dilakukan mulai dengan pemberian atau antibiotik, dengan diversi, dan sebagainya ya, perawatan vac-nya sendiri, sehingga tidak mengotori atau mengontaminasi sekitarnya. Kemudian nutrisi perlu diperhatikan ya. Nutrisi pasien harus diperhatikan karena itu akan melihat bahwa pasien itu
low atau high product. Kalau itu high product harus dijaga untuk keseimbangan elektrolit dan kebutuhan cairannya dan sebagainya. Kemudian anatominya perlu diperhatikan. Jadi kalau perlu kita lacak dulu, ini asalnya faknya itu dari mana sih? Dari kolon atau dari ileum dan sebagainya. Kadang-kadang tuh kita melakukan misalnya hemikolektomi kiri ya, kita lakukan anastomose, tapi kok keluarnya cairannya bukan feses, tapi lebih ke arah cairan small bowel itu. Jangan-jangan waktu dijahit menutup luka itu dari situ yang kejahit, atau mungkin ada laserasi sehingga waktu adesi laserasi sehingga situ ya, kita harus lihat anatominya mana yang terkena itu, karena kita bisa melihat program nutrisi dan juga planningnya nanti. Nah, planning ini harus diperhatikan juga tadi yang friend tadi, apakah planningnya kalau di situ asalnya misalnya ya, yang pernah saya ketemukan tuh adanya foreign bodies. Jadi artinya yang pernah saya temukan tuh adanya roll cast yang di situ ya, itu fake ya, kita harus ambil. Ya, kemudian itu apakah ada bekas radiasi dan sebagainya, itu harus hati-hati. Jadi kalau kita merencanakan penutupan fake itu harus dilihat. Pernah ada pasien 3 tahun dari salah satu rumah sakit swasta itu spontaneous fake, pokoknya minta ditutup. Akhirnya saya ulang lagi, saya biopsi ternyata ada IBD, inflammatory bowel disease. Akhirnya kita lakukan pengobatan untuk IBD-nya selama 6 bulan. Kemudian kita tutup, kita sambung. Sekarang udah baik. Jadi dia hampir 3 tahun dia fake seperti itu. Jadi harus dilihat asalnya dari mana dan sebagainya. Karena kalau tidak keburu nutup, jebol lagi, ya fatal pasiennya. Ya itu harus dilihat planning tadi. Termasuk juga nanti kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, mungkin produksi dari fake-nya itu sendiri, itu dilihat ya, apakah itu high product, low product, dan sebagainya. Kalau high product, harus hati-hati. Pernah dapat kasus itu pasien terjatuh dari ketinggian di rumah sakit, pembangunan rumah sakit Kodia itu akhirnya rupturnya di yeyunum proksimal. Yeyunum proksimal, akhirnya kita lakukan pemberian nutrisi dulu. Jadi nutrisinya kita berikan namanya supervised home parenteral nutrition oleh nurse ya. Jadi nurse home parenteral nutrition selama 1 bulan, 2 bulan, kita mikir adesinya sudah membaik, baru kita masuk, kita sambung. Nanti kalau mau lihat jurnalnya yang ini ada, jadi nurse supervision pada ruptur itu nanti lihat aja Yuda Handaya gitu, nanti di search, nanti biar punya bayangan. Jadi home parenteral nutrisi artinya ketika nutrisinya seperti itu harus diperhatikan. Kadang-kadang di rumah sakit itu sudah biayanya mahal, akhirnya perusahaan minta pulang, tapi saya bilang ini kalau pulang harus nutrisi parenteral dan pengawasan perawat terdekat. Ya pasien berhasil. Oke, makasih komen saya, Dok. Oke, terima kasih Dr. Yuda atas penjelasannya yang komprehensif. Mungkin itu jawaban yang bisa dijadikan patokan-patokan untuk menangani suatu fistula enterocutaneous, walaupun dikatakan sederhana tapi tetap aja tidak sederhana. Demikian ini mungkin kita akhiri pertemuan pada kasus pada jurnal fistula enterocutaneous ini. Terima kasih atas presentasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tambah baik di dalam menangani pasien dengan fistula enterocutaneous. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.